Woi Parman, woi Tija, kalian harus pindah dari sini. Kalian ini ya yang membuat warga di sini jadi nggak tenang. Penampakan keluarga kalian ini mengganggu kami. Iya, jangan-jangan Parman melakukan pesugihan dengan menumbalkan keluarganya sendiri. Iya kan? Iya. Nah, semua ini pada mengatakan seperti itu. Parman ini awalnya dia tidak menggubris. Bodoh amat lah, mending aku pergi. Mending aku keluar kota. Akan tetapi, ketika Parman keluar kota, justru warga mendesak ke Tija. Bapaknya Tija juga sudah melerai, sudah. Akan tetapi warga bilang, udah Pak, mending sumpah pocong aja Pak. Di antara Tija apa Parman ini? Saya yakin mereka melakukan pesugihan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel YouTube Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak subscriber yang mendoakan saya dan tim saya gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini saya mewakili ya tim dan dari saya sendiri gitu, saya mewakili mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa gitu kan, dengan adanya kalian ini sering komen gitu, ini membuat jadi rame gitu, jadi rame komunitas kita gitu aja. Jadi saya banyak teman-teman, banyak saudara di mana-mana dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata ini semakin hari ini udah berjalan hampir 2 tahun ini Mas Lutfi ya? Hampir 2 tahun ini saya nggak nyangka ternyata banyak subscriber saya yang ada di luar negeri semakin membludak, menyebar gitu. Terima kasih gitu. Saya berdoa mudah-mudahan yang ada di luar negeri juga banyak rezeki melimpah. Amin. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Gitu ya. Saya selalu berdoa seperti itu. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana biar saya kenal tambah deket ya. Jadi pas ketemu ini udah nggak canggung lagi gitu ya. Oke, silakan absen. Nah, setelah kalian sudah absen, saya akan memulai ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Ada kiriman dari subscriber gitu ya, menceritakan, oh ini ceritanya benar-benar sangat keren sekali menurut saya. Di antara cerita-cerita sebelumnya, ini cerita kerennya. Nah, ada seorang menantu ya, yang dituduh melakoni pesugihan dengan menumbalkan keluarga dari sang istri. Akan tetapi sang menantu bersikeras, bersikukuh tidak mengakui tuduhan-tuduhan tersebut. Hingga pada akhirnya warga mendesak agar dia melakoni sumpah pocong. Akan tetapi sang menantu setelah melakukan sumpah pocong, ya kan, sudah ia-iakan, ya saya siap melakoni sumpah pocong. Anehnya tidak terjadi apa-apa, bahkan dia ini malah justru sombong, mengangkat 2 jarinya ke atas gitu ya. Ini mengangkat 2 jari ini dengan mengatakan peace, saya baik-baik saja. Apakah sang menantu tadi yang sudah melakoni sumpah pocong ini, dia mempunyai sesuatu ajian? Mungkin ajian anti sumpah atau mungkin ajian anti apes, sehingga dia biasa-biasa saja? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Karena dari pengirim cerita ini meminta, Mas, tolong semuanya disamarkan untuk keamanan. Ini nggak cuma dari saya gitu. Jadi pengirim cerita juga pengen dia ini nggak was-was ketika mengirimkan cerita ini gitu. Jadi sepakat untuk semua disamarkan nama, tempat, lokasi segala macam gitu ya. Oke, kita mulai ceritanya. Toko di sini kita sebut saja namanya Parman. Parman ini hidup dengan istri dan 3 anaknya. Parman ini mempunyai istri, kita sebut saja namanya Tija. Anaknya ini masih kecil-kecil. Nah, Parman ini tinggal di sebuah kontrakan. Gitu, di sebuah kontrakan kecil, tapi bisa dikatakan kehidupannya ini ya dibilang
kurang-kurang, tapi dibilang cukup juga cukup. Jadi sederhana lah gitu. Karena Parman ini bekerja di salah satu konveksi. Di situ Parman dipercaya untuk menjadi tukang potong. Nah, Parman ini sangat dipercaya sama bosnya. Kita sebut saja namanya Pak Ruli. Jadi sering sekali Pak Ruli mendapatkan orderan dari konveksi-konveksi lain. Ini lewatnya Pak Ruli. Ini Pak Ruli langsung ngomong ke Parman, "Man, ini dapat orderan dari konveksi lain. Karena mereka-mereka ini percaya sama potongan kamu." Parman mengiyakan. "Iya Pak, siap Pak." "Tapi maaf, nanti dibagi hasilnya sama Bapak ya Man." "Iya Pak." Parman orang yang memang dia ini tidak yang namanya pilih-pilih kerjaan. Jadi ketika dapat kerjaan dari bosnya, ini dia langsung mengerjakan. Ini yang membuat Parman selalu dipercaya sama bosnya. Dapat berapa langsung diberikan ke istri. Dapat berapa langsung diberikan ke istri untuk belanja, untuk beli apa-apa segala macam. Parman sendiri jarang sekali yang namanya dia ini pergi keluyuran kemanapun. Kehidupan baik-baik saja. Walaupun mereka ini tinggal di kontrakan. Keluarga Parman tinggal di kontrakan gitu maksud saya. Nah, berjalannya waktu yang awalnya tidak ada apa-apa, baik-baik saja, ini ada suatu petaka gitu, ada suatu musibah. Terjadi kebakaran hebat di tempat kerjanya Parman. Ini yang menjadikan bos Parman ini bangkrut. Karena apa? Jadi banyak nih konveksi yang udah percaya sama potongan di tempat kerjanya Parman. Ini sudah memberikan kain segala macam, ini terbakar ludes. Gimana caranya nih si bosnya Parman ini mengganti? Karena terbakar ludes. Yang ada justru malah Parman ini akhirnya terkena pengurangan karyawan. Karena memang bosnya ini udah angkat tangan. Hanya ada beberapa orang yang masih dipercaya sama bosnya gitu untuk mengelola bisnis lain. Nah, karena Parman ini memang bisanya cuma tukang potong, jadi Parman ini nggak bisa nih mengikuti pekerjaan bosnya ini yang lain gitu. Pekerjaan yang lain Parman nggak bisa. Terpaksa Parman ini akhirnya dia ini nganggur. Berjalannya waktu, Parman ini kiri kanan nyari pekerjaan. Pindah ke konveksi sebelah tapi sudah ada tukang potong. Pindah ke tempat lain sudah banyak karyawan. Parman ini mencoba untuk cari kerja kiri kanan, akan tetapi hasilnya nihil. Nah, berjalannya waktu ini kiri kanan nyari kerja si Parman ini kan gak dapet nih. Hingga akhirnya istrinya nih ngomong, "Mas, mending pulang di tempat bapak aja mas. Di tempat bapakku, tinggal di rumahku." Nah, Parman ngomong, "Kalau aku tinggal di tempatmu, kita semua tinggal di tempatmu, yang ada aku malah dimusuhi sama ibumu." "Udahlah mas, gimana lagi sih mas? Gak ada tempat lagi, belum lagi berapa kali ibu kontrakan nanyain uang kontrakan mas. Aku malah sampean mas, aku gak mau kita ini di sini malah kamu ini tekanannya banyak mas. Mending tinggal di tempatku mas." "Ya semua terserah kamu. Yang jelas kalau mas di sana udah pasti mas ini dihina." "Gak apa-apa toh mas, ada aku bakal setia. Wes gak apa-apa mas, tinggal di tempatku." Memang nih ya kan, cerita sedikit. Jadi ibunya Tija, kita sebut saja namanya Bu Sum gitu, mertua dari Parman, ini gak suka terhadap Parman gitu, nggak suka. Akan tetapi si Tija nggak ada pilihan lain, mau tinggal di mana lagi. Sedangkan keluarganya Parman ini bisa dikatakan lebih sulit, ekonomi segala macam. Makanya si Tija ini menawarkan, "Ayolah mas tinggal di tempat ibuku, nggak apa-apa." Parman bingung di sini. Berjalannya waktu, anak-anak mulai udah jarang berangkat sekolah, pembayaran mulai ngadat segala macam, menjadikan Parman kebingungan. Iyo, yang ada kalau kayak gini anak-anak nggak sekolah, anak-anak masih kecil-kecil semua. Akhirnya Parman mengiyakan tawaran dari istrinya, yaitu si Tija, menawarkan untuk tinggal bersama orang tua Tija. Datanglah si Tija satu keluarga ke sana gitu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah dibukain pintu, Pak Kodir nyambut. "Loh, Dok, ada apa ini?" "Tija sama Mas Parman pingin tinggal di sini, Pak. Lagi nggak ada tempat karena memang Mas Parman sudah nggak kerja lagi, Pak. Tempat kerjanya kebakaran." "Ya udah tinggal di sini aja." Baru ngomong seperti itu, ya kan? Ini keluar dari dapur. Ini istrinya Pak Kodir, ibu dari Tija. Kita sebut saja tadi yang namanya Bu Sum.
Apa? Kamu mau tinggal di sini? Kamu tahu kan ini rumahnya ini sempit. Ya, kamar cuma 2. Yang satu dipakai ibu dan bapakmu, dan satunya ini dipakai kakakmu. Gak ada kamar lagi. Kalau kalian mau tidur seadanya kayak gini ya monggo. Tapi ingat, ya, di sini itu nggak gratis. Harus ada yang namanya bayar listrik, makan segala macam ini ada di sini. Iya Bu, Tija tahu kok Bu. Tija mau numpang di sini sementara, nanti kalau Mas Parman udah ada kerjaan segala macam nanti Mas Parman bakalan pindah. Iya, ya gitu. Harus ngerti. Kalau di sini tuh nggak gratis. Coba seorang ibu tapi seperti ini. Pak Kodir pun mengatakan, bapaknya Tija ini ngomong, gini aja, anak-anakmu tidur di tempatnya Marni, di kamarnya Marni. Tapi kalau kamu sama suamimu, yo tidur seadanya nggak apa-apa. Nah, Marni keluar dari kamar. Apa Pak? Anak-anaknya Tija tidur di tempatku. Nggak Pak. Lowong banyak kayak gini kok. Anak-anaknya Tija banyak kayak gini kok. Ada 3 orang. Marni nggak mau Pak. Marni nggak mau tidurnya Marni terganggu sama anak-anak ini. Marni nggak mau Pak. Marni menolak. Parman ngomong sama Tija, Dek, udah nyari kontrakan yang murah aja. Udah Mas, bertahan dulu, uang kita nggak cukup. Iya udah Pak, kami tidur seada-adanya aja. Ya udah, seadanya di sini. Kalian bisa menempati. Nah, kebingungan lah mereka, nggak ada tempat. Saat itu Parman melihat di samping rumah ini ada bekas kandang kerbau. Jadi dulunya memang Pak Kodir ini pernah punya kerbau, tapi sudah dijual semua. Tinggal bekas kandangnya di samping rumah. Pada saat itu Parman melihat kandang tersebut. Parman ngomong sama si Tija, Dek, coba kamu ngomong sama Bapak. Kira-kira kandang kerbau ini boleh nggak kalau kita tempatin? Mas, tapi kan itu banyak kotoran-kotoran itu Mas. Nanti tak bersihin Mas. Kalau memang dibolehin kita tinggal di tempat itu, sementara kita bersihin kandang itu. Ayo Mas, bentar tak ngomong Bapak. Akhirnya Tija pun ngomong sama bapaknya, Pak, kandang kerbau itu masih dipakai nggak? Yo, udah nggak dipakai. Kamu mau apa di kandang kerbau itu? Nah, Parman yang mendengar obrolan itu, Parman ini langsung datang. Jadi gini Pak, kalau toh memang di dalam ini sudah kepenuhan orang, boleh nggak Pak kalau Parman ini bersihin kandang kerbau ini? Man, kamu mau buat tempat tinggal di sini? Nggak apa-apa Pak. Parman mau kok Pak tinggal di sini. Nanti Parman bersihin Pak. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Nggak apa-apa Man. Tapi masa iya Man? Apa kata tetangga? Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti Parman bersihin. Nanti layak kok Pak. Tija, maafin Bapak. Udah nggak apa-apa Pak. Tija tinggal di sini. Akhirnya Parman ini membersihkan kandang kerbau tersebut. Karena memang sudah tidak ada kerbaunya. Dibongkar sama Parman, ya kan? Papan-papan yang masih bisa dipakai ia bersihkan. Untuk penutup sekelilingnya nih. Dibuat kamar. Lantainya ia pel. Dibersihkan sampai benar-benar bersih. Sampai benar-benar tidak meninggalkan bau yang tidak enak atau apa segala macam. Baru dikasih tikar dan dikasih kasur. Akhirnya mereka tinggal di kandang kerbau samping rumah. Tak hanya itu, gitu. Parman meminta listrik, aliran listrik untuk disalurkan ke kandang kerbau tersebut untuk penerangan di kamar itu. Karena memang kandang kerbau kan nggak besar, gitu. Hanya cuma sekamar, gitu. Jadi dikasih bolam 1, numpang listriknya dari mertuanya, gitu. Parman nyalain bolam itu biar penerangan di kamarnya ini bener-bener tidak gelap gitulah untuk aktivitas atau apa, seperti itu. Anak-anaknya ini, ya kan, ini bener-bener sedih. Pak, kita nanti kalau hujan ini bocor nggak ya Pak? Enggak, Bapak udah ngecek bagian-bagian atas aman kok. Sementara kalian tinggal di sini dulu. Nanti masalah sekolah segala macem diurus sama ibu. Nanti ngelanjutin sekolah di daerah sini. Yo, iya Pak. Untung anak-anaknya ini pada mau. Keesokan hari Tija pun mendaftarkan anak-anak sekolah gitu di daerah situ gitu. Jadi karena memang ini karena pindah gitu kan ya. Jadi dipindahin sekolah juga. Anak-anak akhirnya sekolah di situ.
Semuanya ini masih SD gitu. Jadi jeda usianya ini nggak panjang. Usianya ini terpautnya ini hanya berapa tahun gitu. Ketiga anaknya ini. Dan perempuan semua. Nah, keluarganya Pak Qodir, ini yang namanya Busum, istri dari Pak Qodir, ibu dari Tijah. Ini namanya Busum. Ini memang gayanya selangit. Gayanya selangit itu kenapa? Jadi apa-apa serba pengen terlihat wah. Padahal Pak Qodir ini hanya seorang tani. Tapi pengen dilihat orang ini selalu wah. Dari mulai pakaian, dari mulai belanja, apa segala macam, nggak mau kalah dengan tetangga lain. Padahal di situ bisa dikatakan kehidupannya juga sama-sama pas-pasan. Dan ketika mereka ini nggak ada beras lagi-lagi, Parman ini yang kena. Kalian kan pakai listrik sini, ya? Kalian mandi juga di kamar mandi sini, ya? Jadi kalian juga harus mikirin dong. Mulai makan apa segala macam, harus beli beras, harus beli sayur apa segala macam, kebutuhan rumah sini, ngerti kalian? Parman bilang, iya bu, nanti kalau ada lebihan cukup, Parman bakalan ngasih di keluarga sini bu. Kamu itu sebagai menantu harusnya mikir. Kerja. Nggak perlu kamu itu sombong-sombong kayak gitu di rumah saja, cuma mikirin bentuk kamar, tapi kamu itu nggak nyari kerja. Bu, saya ngamanin anak-anak dulu, ketika memang kamar sudah nggak bocor atau apa segala macam, saya baru nyari kerja bu. Tapi ini memang belum kelar bu. Alasan. Kamu itu mau numpang hidup aja kan? Iya kan? Padahal Parman ini tahu. Ini kalau sebelah sini kena hujan pasti bakalan bocor. Ini kalau di sini nggak ditambal, ini bakalan bocor. Jadi Parman gimana nyari akal? Gimana caranya anak dan istrinya ini nggak kehujanan? Sedangkan di sini posisinya kan sama-sama anak nih. Tijah juga anaknya Pak Qodir, Marni anaknya Pak Qodir, tapi nggak dikasih tempat. Kandang kerbau lah yang menjadi tempat tinggal mereka, keluarganya Parman. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini Tijah ngomong sama si Parman, Pak, ibu bisa bikin gulali pak. Kira-kira bapak kalau jualan gulali malu gak pak? Gak apa-apa bu, bapak tak jualan gulali. Bapak siap kok bu. Iya, soalnya di tempat anak-anak kita sekolah ini masih jarang ada orang jualan pak. Kalau bapak mau, ibu nanti bikinin dari rumah, nanti bapak bawa ke sana, ke sekolahan pak. Bapak jualan mau gak pak? Mau bu. Parman ini mengiyakan. Jadi istrinya ini memasak gula gitu, nanti buat cap-capan gitu, jadi dicap dibuat bentuk apa gitu kan. Ini istrinya ini ngomong seperti itu sama Parman. Parman mau mengiyakan. Parman jualan gulali di depan SD untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup. Nah ternyata jualannya Parman ini nggak serame di tempat Parman dulu, karena ini perkampungan. Jadi orang yang beli ini ya juga masih jarang. Ini cerita memang di era yang dulu, bukan era-era sekarang. Parman jualan bener-bener berat. Hasilnya ini nggak pernah yang selalu banyak atau apa segala macam. Akan tetapi karena yang memang namanya gulali itu kan nggak basi gitu, bisa untuk besok lagi gitu. Untungnya di situ. Nah dengan penghasilan Parman yang nggak seberapa, ini Parman membeli beras, membeli sayuran, bahan masakan gitu, makanan. Ini ke keluarganya si Pak Qodir, ke keluarganya mertuanya, ini juga harus dibagi kan untuk keluarganya Parman juga. Ini jadi masalah. Busum ini langsung marah. Mat, jadi dibagi-bagi kayak gini? Iya, dibeda-bedain kayak gini. Saya pengen tahu, saya pengen ngerti. Kamu itu punya beras berapa? Kok di kita ini cuma dikasih segini? Bu, justru malah di tempat ibu saya beri yang paling banyak bu. Di tempat kami segini. Oh jadi gitu. Apa dijadiin satu aja bu? Saya nggak apa-apa bu, tapi tolong bu kasih makan anak dan istri saya. Loh itu urusan kamu. Kalau orang udah menikah itu tanggung jawab di suami. Masa iya masih ikut mertua? Kamu itu gimana sih mikirnya? Ya bu, maafin saya. Nah di sini Tijah menyabarkan Parman. Udah mas, udah. Udah seadanya. Aku udah sering puasa. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak makan. Yodik, maafin mas Yodik. Ini yang namanya Busum, ini bener-bener orangnya saklek. Dia ini nggak pernah mengertikan kondisi anaknya. Jadi dia lebih memikirkan diri sendiri dan anak yang pertama, yaitu si Marni. Sedangkan di sini saya bisa katakan si Marni ini perawan tua. Jadi Busum ketika ada orang yang pengen melamar Marni, Busum ini selalu bilang sama Marni, nih ora
Orang di duit deh. Udah tolak aja. Busum pilih-pilih. Beda dengan si Tijah. Seperti itu. Jadi benar-benar sangat dibedakan. Pada suatu ketika, ini Parman ini pulang kesorean. Pada saat Parman pulang kesorean, Parman ini berhenti ketemu sama teman-temannya. Itu Parman kenal. Ada beberapa orang yang di situ Parman ini kenal. Jadi dulunya beberapa orang di situ ada yang kerja di tempat kerjanya Parman juga. Parman kan nyari informasi mengenai pekerjaan gitu. Akhirnya Parman di situ disuruh mampir. Ketemulah sama si Yusuf, ngobrol-ngobrol segala macem. Karena si Yusuf ini mau nyari kerja juga gitu. Nah, pada saat itu setelah selesai maghrib, Parman pun berpamitan. Sob, aku pulang dulu. Ada anak dan istri saya dan maaf ya, nanti saya bakalan kesini lagi. Yowes man, nanti kalau ada informasi mengenai apa kerjaan apa tak kabari man. Nah, Parman akhirnya pulang. Pada saat Parman pulang, Parman kaget. Kandang kerbau tadi yang sudah dijadikan kamar Parman, ini kok gelap. Parman ini langsung masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas udah pulang toh mas? Udah, ini kenapa kok gelap? Kamu belum colokin listrik yang ke arah kamar kita? Kata ibu, karena kita nggak ngasih uang, jadi ibu nggak mau nyolokin mas. Jadi memang kita belum bayar masalah listrik mas. Ya ampun. Ini kamu kasihkan. Ini kamu kasihkan. Kasihkan ke ibu. Ini dari aku bilang, mas gak usah mas, udah kayak gini aja. Aku gak mau ribut mas. Aku gak mau debat. Aku gak mau kamu kenapa-napa mas. Sabar. Percayalah, aku bakalan dapat kerjaan. Tenang aja. Aku punya teman namanya Yusuf. Dia ternyata juga nggak jauh dari sini. Aku ketemu sama dia. Dia menawarkan pekerjaan, nanti kalau ada aku bakalan diajak. Iya mas, mudah-mudahan kamu dapat pekerjaan ya mas. Parman ini ngomong sama istrinya, mohon bersabar. Singkat cerita, karena Parman udah nggak kuat di situ, sering dimaki, sering direndahin segala macam. Parman akhirnya menemui Yusuf berkali-kali. Hingga pada akhirnya Yusuf memberitahukan, man ini ada kerjaan. Mau nggak kita merantau? Kalau kamu yakin merantau, ayo kita berangkat. Parman tanpa basa-basi gitu kan ya, mengiyakan, iyo, aku berangkat merantau. Parman akhirnya ngomong sama istrinya, pamit segala macam, istrinya mengiyakan. Mas, pokoknya apapun yang terjadi, mudah-mudahan kamu sukses ya mas demi anak-anak, iyo. Parman berangkat kerja di luar kota. Singkat cerita, berjalannya waktu gitu ya. Selama Parman ini di luar kota, Parman ini bekerja dengan semangat, entah ini kerja serabutan atau apa bersama Yono. Ketika Parman pulang, Parman membawa uang banyak. Bahkan Parman ini langsung memberikan uang ke istrinya, di-manage dulu. Di-manage, bayarin sekolah, bayarin apa segala macam, dan sekalian kamar kita ini yang hanya sekandang ini kita bangun. Mas, tapi mas ini kamu dapat uang dari mana? Udah, wes pokoknya bangun. Percaya sama mas, ini uang pokoknya kamu manage. Yo, bikin rumah. Kamu bilang sama bapak. Nah, disinilah Tijah langsung membayarkan hutang, membayarkan uang sekolah segala macam, semua terbayar. Kandang kerbau tadi ini direnovasi menjadi sebuah rumah kecil. Ternyata ini menjadi masalah juga. Nggak tahu kenapa Bu Sum ini mempermasalahkan. Gara-gara si Marni ngomong, Bu, itu nanti jatahku mana ya Bu? Nanti berarti itu gimana Bu? Masalah rumah untuk apa segala macam ini nanti gimana Bu? Itu kok mereka asik-asikan bangun rumah kayak gitu Bu? Marni nggak terima. Nah, Parman tidak menggubris. Ketika mendengar seperti itu, ngomong sama Tijah, bayar. Berapa per seginya dari kita ini tinggal berapa? Bayar. Mas, tapi nanti ada yang tersinggung mas. Udah bayar aja udah. Biar gak jadi masalah. Tijah nurut ya kan, memberikan uang kepada Bu Sum. Gak tahu kenapa setelah menerima uang pembayaran dari Parman, Bu Sum ini tiba-tiba batuk terus tiap malam. Pada suatu ketika Parman dan keluarga ini sedang tertidur gitu kan ya, tiba-tiba terbangun gara-gara mendengar suara batuknya Bu Sum. Ini benar-benar parah sekali.
Nah, Tija pun terbangun lebih dahulu. Mas, bangun mas. Ibu batuk mas. Ibu kenapa ya mas? Udahlah, mas ngantuk. Berapa hari lagi mas harus ke kota lagi. Dah, tidur aja. Iya mas, tapi ibu kok batuknya ngeri yo mas. Udah tidur aja, udah, gak usah diurusin. Mereka pun tertidur lagi. Dan ini ternyata berhari-hari. Pada saat Tija ini ngecek, ternyata ketika ibunya batuk ini udah banyak mengeluarkan darah. Nah, dibawalah ke rumah sakit. Akan tetapi tidak kunjung sembuh. Dan pengobatan ini ditanggung oleh Parman. Karena apa? Parman semakin punya uang. Parman bisa membeli apapun. Ketika Parman ini pulang dari kota, Parman selalu membawa uang banyak. Ini Parman membawa mertuanya ini bolak-balik ke rumah sakit, akan tetapi tidak ada hasil. Bahkan mertuanya ini nggak mau disentuh oleh Parman. Parman menanyakan kan, gimana bu kondisi? Jangan pegang-pegang kamu. Saya nggak mau dipegang kamu, ngerti? Nah, Marni, kakaknya Tija, ia nggak terima dan selalu menuduh, Tija, ini sakitnya ibu, saya yakin pasti yang bikin ibu sakit ini suami kamu, yaitu Parman. Dan jelas ini penyakit ibu ini pasti dari kirimannya si Parman. Mbak kok ngomongnya seperti itu sih mbak? Nah, berjalannya waktu, sakitnya Bu Sum ini tambah parah. Tambah parah. Ini banyak orang ini kebingungan. Ini kok mertuanya sakit, tapi Parman dan Tija ini semakin kaya. Mereka ini bisa membeli apapun. Nah, warga-warga itu ini pada ngomong seperti itu. Nah, ternyata benar. Singkat cerita, berjalannya waktu, Bu Sum pun tidak bisa diselamatkan. Bu Sum ini, ya kan, ini yang biasanya Tija mendengar. Bu Sum ini batuk, tiba-tiba malam itu nggak terdengar suara Bu Sum batuk. Mas, ibu udah nggak batuk ya mas? Nggak tahu. Yang jelas ya kita ini udah tanggung jawab segala macem kok. Iya mas, ibu udah nggak batuk lagi. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan Marni. Ibu! Bu Sum meninggal dunia. Semua warga akhirnya berkumpul. Pada akhirnya Bu Sum pun dimakamkan. Anehnya, ini setelah semeninggalnya Bu Sum ini sering menampakkan diri dalam wujud pocong. Jadi sering sekali Bu Sum ini, ya, ini duduk di mana, dia ini di atas pohon atau apa segala macam. Ini sering sekali orang yang lewat di kampung tersebut, ini sering melihat penampakannya Bu Sum dan merintih kesakitan. Pernah ada suatu ketika, jadi ini bapak-bapak ya kan, dia pulang kerja. Bapak-bapak tersebut ini dia membawa karung gitu. Dia membawa karung karena memang pekerjaannya ini nyari rongsok. Dia pulang sampai larut malam karena memang nyari rongsoknya ini, dia ini nggak mengenal waktu. Bapak ini pulang. Nah, melewati jembatan ini dihadang penampakannya Bu Sum. Bu Sum. Nah, Bu Sum ini menampakkan diri dengan wujud pocong. Orang itu langsung teriak, karungnya ia tinggal. Karung hasil pulungnya ia tinggal. Dan dia menceritakan ke warga bahwa Bu Sum gentayangan. Dan ternyata benar, banyak orang yang melihat penampakannya Bu Sum. Bayangkan kita ini pulang ya, ketika di tengah jembatan, ini melihat penampakannya Bu Sum. Melihat penampakan pocong di tengah jembatan. Semakin banyak warga yang dilihati penampakannya Bu Sum, Marni pun ngomong sama warga, Mbak, Bude, bilangin sama semuanya ya, saya curiga, jangan-jangan ini ulah dari suaminya si Tija, yaitu si Parman. Matinya ibu itu nggak wajar. Nah, Tija ini denger, Mbak, kamu ngomong apa sih? Kamu diem aja, orang kayak nggak jelas kok, ada keanehan, kematiannya ibu. Kalian tahu kan? Penampakan terus terjadi di kampung ini. Saya curiga pasti ini ulah dari suaminya si Tija, Parman. Iya ya, kita aneh aja. Masa iya setelah kematiannya Bu Sum, Mas Parman ini mendadak kaya terus loh. Apapun yang dibeli bisa. Terus si Tija yang dulunya ini sering ngutang segala macam, sekarang nggak pernah ngutang. Parman sekarang kaya. Pada ngomong seperti itu.
Berjalannya waktu kini gantian si Marni. Marni ini justru malah sakit. Sakitnya ini sama dengan ibunya. Batuk-batuk tiap malam. Nah, Parman dan istrinya Tija gitu kan ya, ini mencoba untuk datang ke situ, akan tetapi Marni selalu menolak. Enggak. Saya nggak mau ditolong kamu. Tolong panggilin tetangga aja. Udah, tolong panggilin tetangga aja. Nggak mau ditolong Tija dan Parman, maunya dipanggilin tetangga. Dibawalah ke rumah sakit si Marni ini. Nah, bolak-balik ke rumah sakit, walaupun itu uangnya Parman, Marni nggak mau mengakui. Justru malah Marni, ketika ia sakit di rumah, dirawat di rumah, ini tetangga pada datang ke situ, malah Marni ini ngomong sama tetangga-tetangga yang jenguk. Bu semuanya ya, nanti kalau ada apa-apa dengan saya, terus saya ini udah nggak ada nyawa atau apa segala macam, tolong balaskan dendam saya. Malah Marni membakar warga seperti itu. Lah, Marni kamu kenapa? Masa iya kamu ngomong seperti itu? Iya, saya yakin adik saya sama suaminya ini berbuat kurang ajar. Tolong balaskan dendam saya kalau saya ini meninggal cepat. Dan ternyata memang dalam hitungan hari gitu kan ya. Ini semenjak Marni ini ngomong seperti itu, tiba-tiba Marni ini sering yang namanya sesak nafas. Hingga pada akhirnya Marni juga meninggal. Posisi meninggalnya ini lidahnya menjulur, matanya ini melihat ke arah atas. Lidahnya ini menjulur Marni ini. Gegerlah kampung. Nah, karena Marni sudah pernah berpesan kepada warga, jika nanti ada apa-apa, tolong balaskan dendam saya. Saya curiga dengan adik dan adik ipar saya. Saya yakin ini semua perbuatan mereka, tolong balaskan dendam saya. Warga mendengar seperti itu dan warga juga, mereka juga capek melihat penampakan-penampakan dari busum. Warga juga merasa terganggu dengan adanya penampakan-penampakan busum yang selalu berkeliaran. Warga akhirnya mendesak Parman untuk pindah dari situ. Woi Parman, woi Tija, kalian harus pindah dari sini. Kalian ini ya yang membuat warga di sini jadi nggak tenang. Penampakan keluarga kalian ini mengganggu kami. Iya, jangan-jangan Parman melakukan pesugihan dengan menubalkan keluarganya sendiri. Iya kan? Iya. Nah, semua ini pada mengatakan seperti itu. Parman ini awalnya dia tidak menggubris. Bodoh amat lah, mending aku pergi. Mending aku keluar kota. Akan tetapi, ketika Parman keluar kota, justru warga mendesak ke Tija. Bapaknya Tija juga sudah melerai, sudah. Akan tetapi warga bilang, udah Pak, mending sumpah pocong aja Pak. Di antara Tija apa Parman ini, saya yakin mereka melakukan pesugihan Pak, dengan menumbalkan istri bapak dan kakaknya si Tija Pak, yaitu si Marni. Udah jelas Pak, kalau Parman mau mengakui, ya kita aman Pak, kita mending usir dia. Tapi kalau dia tidak mengakui atau segala macam, kita harus mengadakan sumpah pocong. Karena selama ini dia tidak menggubris omongan kita Pak. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, ketika Parman pulang, Tija pun ngomong sama Parman, Mas, semua warga mendesak agar kamu sumpah pocong. Sumpah pocong? Ya wis. Tak tunggu kapan warga datang ke sini, aku siap sumpah pocong. Parman ini malah mengiyakan sumpah pocong tersebut. Nah, pada akhirnya warga yang udah geram gitu menyuruh Parman sumpah pocong. Parman bilang, saya tidak melakukan apa-apa, tapi kalau kalian pengen sumpah pocong, ayo. Siapa mundur? Salah. Oh, gimana Mas Lutfi? Siapa saya? Siapa saya? Oh, bercanda ya. Jadi di sini kok jadi bercanda sih, nggak apa-apa deh. Biar nggak kaku di sini. Parman mengiyakan sumpah pocong. Dibawa ke makam ya kan, tengah malam Parman pun mau melakoni pesumpah pocong, disaksikan banyak warga. Ada beberapa orang-orang pinter di situ juga, gitu kan ya. Ini Parman melakukan sumpah pocong. Selesai sumpah pocong, Parman dengan santai banget membuka kain yang sudah melilit di tubuhnya, kain kafan, udah berbentuk pocong segala macam. Parman ini hanya ketawa. Saya nggak takut. Dan dia tiba-tiba mengangkat dua tangannya, bis.
Aman toh? Saya tidak melakukan apa-apa. Ya udah, tunggu aja nanti. Berapa hari lagi kamu bakalan celaka? Kamu bakalan celaka. Banyak orang-orang yang mau seperti itu. Oh ya udah, tunggu aja. Saya nggak takut. Parman bener-bener nggak gentar. Dengan adanya meninggalnya Busum, disusul anak pertamanya yaitu si Marni meninggal, ya kan, keduanya ini sudah meninggal. Parman ini justru malah ekonominya ini tambah kaya. Dan warga ini semakin geram. Ini Parman kok nggak mangsa ya? Ini kita sudah jalanin Sumba Pocong, tapi Parman masih baik-baik saja. Menurut kalian gimana ini? Iya nih, masa iya ya? Parman ini kondisi ekonominya tuh semakin stabil, sedangkan ini kedua orang sudah meninggal. Orang tuanya dan kakak iparnya. Kok Parman ini masih jaya ya? Lah iya. Gak mempan. Parman bolak-balik melenggang, ya kan? Pergi ke kota, kerja sekena-kenanya, balik lagi bawa uang, semakin kaya. Nah, berjalannya waktu nggak tahu kenapa justru malah Pak Kodir ini sekarang yang sakit-sakitan. Nah, setelah meninggalnya Busum dan Marni, ini mereka yang tadinya tinggal di kandang, kan udah menjadi rumah gitu ya kan. Ini kadang-kadang mereka juga tinggal juga nih di tempatnya Pak Kodir, di rumahnya Pak Kodir. Pak Kodir sakit-sakitan. Akan tetapi ketika Parman ataupun di situ Tijah menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, Pak Kodir pun selalu menolak. Gak usah. Udah, Bapak udah tua. Gak perlu dibawa ke rumah sakit. Pak, tapi Bapak harus ke rumah sakit. Udah, gak usah. Nanti juga sembuh kok. Akan tetapi sakitnya Pak Kodir terus-menerus menjalar. Dan kini Pak Kodir hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur. Parman juga bingung, sedangkan Parman ini harus bolak-balik kerja gitu. Nah, ketika Parman balik, ini Parman ngomong sama Tijah, kenapa Bapak nggak dibawa ke rumah sakit? Bapak nggak mau, Pak. Berkali-kali saya minta tolong ke warga, udah mau diangkat tapi Bapak nggak mau. Masih pengen tetap di rumah. Bapak pengen di rumah aja, Pak. Akan tetapi, nggak tahu kenapa ini sudah berjalan waktu, Pak Kodir ini sakitnya udah parah. Pak Kodir justru malah mengatakan kepada si Tijah, nah, apa kamu sudah memaafkan Bapak? Bapak udah jangan ngomong kayak gitu, Pak. Iya, tapi Bapak belum lega, nak. Apa Bapak masih kurang? Maksud Bapak apa? Kok Bapak ngomong seperti itu? Ada apa ini? Nah, apapun yang terjadi, Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Bapak yang baik. Bapak nggak mau meninggalnya Bapak, kamu, anak-anakmu ini nggak menjenguk makam Bapak, nggak takziah dan mendoakan di makam Bapak. Bapak nggak mau. Bapak minta maaf. Ada apa ini? Pak Kodir tiba-tiba ngomong seperti itu. Kita flashback ceritanya nih. Pak Kodir menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Mas Abril tarik mundur ceritanya, Mas Abril, kita flashback. Pak Kodir ini dulunya hidup dengan istri dan anaknya gitu. Nah, anaknya yaitu si Tijah. Berjalannya waktu, istrinya Pak Kodir sakit-sakitan. Nah, Pak Kodir ini tidak peduli atas sakitnya istrinya Pak Kodir. Justru malah Pak Kodir asik-asikan selingkuh dengan Busum, seorang janda mempunyai anak satu yaitu Marni. Jadi Busum ini ibu tirinya si Tijah. Pada saat itu Tijah ini masih kecil. Istrinya Pak Kodir sakit-sakitan terus-menerus hingga pada akhirnya meninggal. Nah, Pak Kodir terus merayu kepada Tijah, Bapak tak nikah lagi, Nduk. Bapak tak nikah lagi sama Busum. Tijah ini selalu menolak. Pak, Tijah nggak mau. Tijah masih sayang ibu, Pak. Walaupun ibu udah nggak ada, Bapak jangan nikah lagi. Akan tetapi Pak Kodir ini tetap bersikeras, nggak. Bapak mau nikah sama Busum. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Pak Kodir dan Busum. Busum seorang janda mempunyai anak satu yaitu si Marni. Menikahlah mereka. Nah, setelah
Busum ini menikah dengan Pak Qadir yang awalnya baik juga sama si Tija. Berjalannya waktu, sama si Tija ini jahat. Selalu membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri. Busum ini lebih sayang sama Marni ketimbang si Tija. Nah, Pak Qadir juga ini karena kesetir atau gimana, yang jelas Pak Qadir lebih menyayangi Busum sama si Marni ketimbang sama si Tija. Tija selalu disampingkan, apapun disampingkan, mulai mengenai beli apa. Tija ini nggak pernah dibelikan apa-apa. Ini yang membuat Tija ini kesal terhadap bapaknya. Nah, berjalannya waktu semakin hari semakin jelas Busum membenci Tija. Ketika Parman menikahi Tija, gitu kan ya, Busum langsung bilang, udah Pak, nikahin aja itu, udah sama Parman, udah biar nikah, udah biar nggak di sini lagi. Menikahlah Tija dengan Parman. Nah, setelah mereka ini balik lagi ke situ, ya kan, numpang sampai mereka ini tinggal di kandang kerbau itu tadi. Ini di sini Busum semakin memperlihatkan nggak sukanya terhadap mereka. Sedangkan Pak Qadir semakin hari, karena kondisinya semakin menua, semakin sadar. Ya ampun, yo. Aduh, aku bingung harus gimana. Aku sayang sama anakku, tapi di sini istri dan anakku ini juga seperti ini, menuduh aku pilih kasih. Aku harus gimana? Pak Qadir kebingungan. Nah, karena Pak Qadir melihat sendiri jika Tija dan suaminya ini diperlakukan semena-mena, Pak Qadir yang kesal. Pada akhirnya Pak Qadir mendatangi dukun pesugihan. Pak Qadir nekat menumbalkan Busum dan Marni. Ternyata ini semua ulah Pak Qadir untuk menebus kesalahan Pak Qadir. Hingga pada akhirnya Busum dan Marni meninggal. Ini semua disebabkan justru malah dari Pak Qadir. Karena Pak Qadir pengen menebus kesalahan agar anaknya, yaitu si Tija, ini mau memaafkan kesalahan Pak Qadir selama ini. Nah, flashback pun selesai. Itu nak, jadi semua yang melakukan seperti ini adalah Bapak. Makanya kenapa Parman ini melakukan sumpah pocong dan lain-lain. Parman ini selamat karena memang Bapak yang melakukan ini semua. Dan gak perlu lagi kamu membawa Bapak ke rumah sakit, karena sebentar lagi Bapak yakin Bapak akan tiada. Bapak sudah pasang badan untuk kesuksesan ke depan kalian. Justru malah Pak Qadir berkata seperti itu. Singkat cerita, ternyata benar. Selang berapa hari Pak Qadir meninggal dunia. Akan tetapi warga ini berasumsi lain. Dengan adanya Pak Qadir meninggal, ini semakin yakin, oh iya bener nih, ini anak yang gak tahu diuntung, anaknya menumbalkan seluruh keluarganya. Si Tija dan suaminya ini sudah kurang ajar. Nah, sering dituduh seperti itu, mereka kesel. Mereka kesel, akhirnya mereka menjual rumah dan lahannya ada di situ. Mereka pun pindah daripada dituduh orang-orang, karena orang-orang ini gak tahu cerita sebenarnya. Mereka pun akhirnya pindah ke kota karena udah dapat penjualan dari rumah dan lahan. Mereka pindah itu agar hidup tenang. Karena Pak Qadir udah meninggal juga gitu. Nah, pada saat Parman bekerja, gitu kan, Parman ketemu sama seorang kiai gitu, menanyakan, "Pak, saya ini gimana, Pak? Ini kesuksesan saya, ini hasil dari saya, memang kinerja saya, kerja keras saya, apa memang dari mertua saya melakukan pesugihan? Karena saya nggak mau kesuksesan saya ini diliputi saya ketakutan. Jangan-jangan ini nanti imbasnya ke saya." Orang pintar itu bilang memang sebagian ada gitu. Ada dari usahanya si Pak Qadir. Akan tetapi di sini Parman meminta tolong kepada Pak Yai tersebut untuk menghentikan pesugihan tersebut agar kehidupan Parman, istri dan anaknya ini baik-baik saja. Nah, Pak Yai bilang kamu harus taat beribadah, kamu harus menyumbangkan beberapa persen hasil dari yang kamu raih untuk anak-anak yatim piatu, menyumbangkan kepada kaum duafa segala macam, beramal. Nah, Parman melakukan hal tersebut.
pada akhirnya aman sampai sekarang. Dan sampai cerita ini dikirimkan ke kami di channel ini, Rian Agus Widodo gitu. Cerita pun selesai, di situ ada edukasi baik, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Intinya pokoknya jangan sampai kita melakukan pesugihan lah gitu. Dan di sini penyesalan seorang bapak gitu ya. Dia memilih apa yang menjadi egonya gitu dengan menikahi seorang janda. Terus janda ini punya anak dan dia tidak peduli dengan anak kandungnya sendiri gitu. Dan untuk menebusnya justru bapak tersebut menumbalkan istri keduanya dan anaknya gitu. Nah, kita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat teman-teman di rumah yang punya cerita menarik, horor, misteri atau apa segala macam, caranya gampang sekali ya kan. Kalian bisa langsung DM Instagram saya @dodosinjo, ini Instagram saya. Kalian follow, nanti saya follow back gitu ya. Ini Instagram saya. Kalian langsung DM cerita kalian seperti apa, kirimnya per paragraf atau per kalimat. Ini contoh pengiriman cerita yang bener nih. Nah, ini dia. Dari nama jelas, dikirim per paragraf atau per kalimat, urutannya jelas gitu ya. Ini kronologinya awalnya bagaimana, hantunya bentuknya seperti apa, jelas. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, per paragraf atau per kalimat gitu. Kirimnya kemana ya, itu tadi di DM Instagram lebih aman. Mungkin bisa jadi juga kalau kalian kebingungan gitu, kalian bisa save dulu kontak saya untuk tanya-tanya dulu. Ini kontak saya, monggo silakan di save, ini WA-nya 0858-704-33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858-704-33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.